Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat Paskah bagi kita semua. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di Minggu Paskah kita hari ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan dalam perayaan Paskah kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan di pagi hari ini, saya rindu mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita merendahkan diri kita berdoa, saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini dan menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dan saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini saudara, yang akan kita renungkan dalam renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita memohon tuntunan Tuhan supaya Tuhan membuka hati kita mengerti kebenaran firman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang diangkat sebagai renungan kita pagi ini dan sekaligus menjadi khotbah dalam minggu Paskah kita hari ini, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Kuasoni haheheoni Yesus. Inilah yang menjadi tema dalam khotbah minggu hari ini, juga dalam renungan kita pada pagi hari ini saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian sering dilambangkan sebagai akhir dari setiap pengharapan yang diimpikan oleh setiap manusia. Kematian juga sering membuat orang hilang pengharapan, hilang pegangan iman. Namun hal ini saudaraku tidak cocok bagi yang percaya seperti kita. Bagi sebagian orang seperti itulah kondisi mereka melihat kondisi kematian itu, bahwa itu membuat bahwa segala sesuatu sudah berakhir, sehingga pengharapan dan iman mereka pun juga bisa berakhir. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya itu tidak cocok saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya itu
bukanlah Tuhan yang sekedar mati di atas kayu salib, tetapi Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian, dibuktikan dengan kebangkitannya. Yesus sudah bangkit. Itulah kuasa kebangkitan Yesus yang ingin kita lihat dalam renungan kita pada pagi hari ini. Menurut banyak sumber dan banyak fakta, baik melalui atau di luar Alkitab, bisa dijelaskan bahwa kebangkitan Yesus itu sungguh tidak pernah bisa terbantahkan. Walaupun memang ada banyak orang yang selalu berusaha untuk membantah, tetapi sampai pada saat ini pun, bahkan sampai pada akhir zaman pun nanti tiba, bahwa kebangkitan Tuhan tetap adalah sebuah fakta yang nyata dan real, menjadi dasar iman bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Jadi itu nyata, saudara. Inilah pemenuhan sukacita kita sebenarnya, menjadi peneguh iman percaya kita kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat yang telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kuasa maut dan kematian, saudara. Hal inilah yang dijelaskan oleh Paulus ketika dia berkata demikian, saudara, dalam 1 Korintus 15 baik ayat 4 dan ayat yang ke-20. Dia katakan seperti ini: andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Itu yang dikatakan. Tetapi yang benar isyarat bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan, saudara. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pelayanan hamba-hamba Tuhan, kesaksian iman, dan juga sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi sampai saat ini kita telah menghidupi iman itu dengan begitu luar biasa. Ada banyak kuasa Tuhan yang kita sudah rasakan dari kesaksian iman orang-orang percaya dan kesaksian iman kita juga. Berarti bukanlah sesuatu yang sia-sia, karena memang Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang bangkit. Itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Kristus itu telah memastikan bahwa orang percaya memiliki jaminan hidup di dalam Dia. Baik kehidupan yang kita jalani saat ini di dunia ini, baik juga untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan kekekalan kita. Dengan kebangkitan Kristus, kita memiliki jaminan ketika Kristus telah dibangkitkan dan hidup kembali, kita pun akan beroleh kehidupan seperti Kristus, baik di dunia ini juga untuk hidup yang akan datang. Juga, saudaraku, kebangkitan Kristus ini memastikan kepada kita bahwa tidak ada kekuatan atau kuasa lain yang dapat kita percayai sekokoh dan seteguh Kristus yang menang ini. Tidak ada, saudara. Ini penting bagi kita, karena kebangkitan Kristus ini merupakan dasar yang kuat untuk kita bisa berdiri di atas iman yang teguh untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Ini penting bagi kita, saudara. Juga kebangkitan Kristus, saudaraku, itu menyatakan kepada kita bahwa orang percaya yang mengalami kematian kelak akan dibangkitkan juga, sehingga kita dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Memang semua orang akan menuju kepada kematian. Alkitab berkata, kalau pada akhirnya kita akan mati dengan kedatangan Kristus yang kedua. Ketika penghulu malaikat meniup sangkakala, orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan dia akan dibangkitkan. Dan kita, kalau kita masih hidup sampai kepada kedatangan Tuhan, sekejap kita akan diubah untuk bersama-sama menyambut Tuhan di angkasa. Luar biasa ini, saudara. Ini menjadi sebuah peneguh iman bagi kita. Artinya ada kuasa yang luar biasa di atas kebangkitan Kristus yang kita bisa pegang sampai saat ini. Ini penting, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita memperingati peristiwa itu, yaitu peristiwa kebangkitan Kristus yang kita katakan itu Paskah. Artinya sudah berlalu, saudara. Penderitaan itu sudah berlalu, kematian itu sudah berlalu, upah dosa itu pun sudah berlalu, karena Kristus sudah melaluinya dan Dia menang atas semuanya itu. Biarlah segala kekhawatiran kita, juga segala ketakutan kita, keterikatan kita tidak lagi membelenggu kita.
Kalau kita memiliki keyakinan akan kebangkitan Kristus, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan, kita adalah orang yang sudah dibebaskan, kita adalah orang yang sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sehingga jangan lagi mau terbelenggu, saudaraku, baik oleh ketakutan, oleh dosa, oleh keterikatan apapun yang membelenggu kita, karena Kristus telah melepaskan kita dari semuanya itu. Dan melalui penjelasan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara, dijelaskan di sini bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Peneguhan inilah yang akan kita lihat menjadi sebuah dasar keyakinan kita kembali untuk menyegarkan iman, kepercayaan kita, pengeringan kita akan Tuhan ke depan. Dengan momen kita merayakan Paskah hari ini, kita diyakinkan bahwa kita memiliki Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang. Dan di atas kebangkitan kemenangan Kristus kita mau melangkah, karena ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus itu, saudaraku. Pertanyaannya bagi kita, apa dampak dari, kalau kita perhatikan di sini, dari kebangkitan Yesus bagi para murid? Mungkin pertama pada saat kebangkitan itu terjadi, juga kepada kita pada saat ini. Jika kita yakin Yesus telah bangkit dan itu benar disaksikan oleh para murid, bagaimana, apa dampaknya bagi kita juga yang percayakan peristiwa itu? Ini yang harus kita renungkan. Inilah yang akan kita dapatkan. Inilah yang akan coba kita gali dari kebenaran yang kita renungkan pagi ini, bahwa kuasa kebangkitan Yesus pada saat itu telah memberikan warna baru dalam kehidupan para murid. Seharusnya juga demikian bagi para orang percaya, kita semua yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman ini. Ada beberapa hal, saudara, tentang kuasa kebangkitan yang akan kita gali dari kebenaran ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara di pagi hari ini. Dalam renungan ini juga menjadi pembenah diri saudara untuk mengikuti ibadah Paskah di gereja saudara hari ini, dimanapun saudara akan beribadah. Mari saudara dengarkan kebenaran ini. Yang pertama adalah bahwa kuasa kebangkitan Yesus telah memberi jawaban yang pasti akan keraguan dan ketidakpercayaan hati kita. Karena masih banyak sampai saat ini pun ada orang masih ragu, saudara. Ada masih banyak orang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi dengan kita belajar pada pagi hari ini bahwa di atas kebangkitan Kristus kita diberikan kemampuan untuk meyakini bahwa kuasa kebangkitan adalah jawaban atas keraguan-keraguan kita, atas ketidakpercayaan kita. Bagaimana kita memahami ini? Ketika ketiga perempuan yang datang ke kubur Yesus, tentu mereka pada saat itu dalam suasana duka cita. Karena Yesus yang mereka kasihi itu harus mati secara sadis, secara dramatis. Walaupun mereka tahu jelas bahwa Yesus tidak bersalah, saudara, dan tidak pantas untuk dihukum mati, tidak pantas untuk berhutang nyawa, tetapi itu dikenakan kepada Yesus. Tentu secara psikologi, saudara, mereka mengalami goncangan yang sangat luar biasa, karena Yesus yang selama ini mereka kasihi, mereka banggakan, mereka agungkan, sepertinya diperlakukan tidak adil. Dan ini memang wajar kalau mereka bersedih, mereka bersusah hati. Tetapi setelah Yesus bangkit, kebangkitan Yesus itu telah membawa kepada mereka pembaruan, pemahaman. Ada sukacita tentunya. Ada kegairahan hidup yang baru tumbuh dalam diri mereka. Dan itu mengakhiri segala keraguan-raguan yang membuat mereka takut, yang membuat mereka gelisah, yang membuat mereka sedih. Pada saat Yesus bangkit, maka bangkit juga kembali semangat mereka. Iman percaya mereka diperbaharui tentang Yesus, karena mereka sendiri menjadi saksi dari kebangkitan itu. Ketika perempuan itu datang ke kubur Yesus, mereka melihat bahwa kubur itu telah kosong. Dan pada saat itu malaikat Tuhan menyapa mereka, berkata kepada mereka, "Siapa yang kau cari di sini?" Bahwa Yesus yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini lagi, ia sudah bangkit. Ini luar biasa, saudaraku. Sehingga ungkapan, pemberitahuan, pengumuman, proklamasi ini membuat mereka benar-benar dikuatkan kembali. Pada saat itu mereka cepat pulang dan berlari, memberitahukan kepada saudara-saudara yang lain. Walaupun dikatakan oleh Alkitab, mereka yang mendengarkan kesaksian para perempuan ini, mereka tidak percaya akan hal itu. Itu yang terjadi. Tetapi yang pasti, saudara, bagi yang mempercayai kebangkitan Kristus itu, para perempuan ini, mereka mendapatkan pembaharuan.
keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ketakutan mereka diubahkan oleh Tuhan. Itu menjadi jawaban atas semua persoalan hidup mereka. Mereka diperbaharui oleh Tuhan. Mereka diberi semangat baru oleh Tuhan. Mereka diberikan kepercayaan lagi oleh Tuhan. Peneguhan iman terjadi pada saat itu. Mereka langsung keluar memegang pernyataan itu, pengumuman itu, dan langsung memberitahukan kepada para murid yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kuasa kebangkitan Yesus ini menjadi dasar pemberitaan Injil. Ini, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika perempuan itu datang ke kubur Yesus, di sana mereka bertemu dengan seorang malaikat yang duduk dikatakan di sebelah kanan tempat Yesus dibaringkan. Tentu hal ini membuat mereka dikatakan sangat ketakutan pada saat itu. Karena mereka tidak mengenal malaikat itu. Mereka merasa itu penunggu taman atau hantu atau setan. Tetapi saudaraku, ketika malaikat itu menyapa mereka, memberitahukan kepada mereka berita, pengumuman, proklamasi tentang kebangkitan Kristus, dikatakan jangan takut. Tuhan tahu bahwa mereka dalam ketakutan pada saat itu. Tetapi persoalan ini dijawab oleh Tuhan dengan peristiwa kebangkitan itu. Hal yang pertama diurus oleh Tuhan, ketakutan mereka, keraguan-raguan mereka, kebimbangan mereka, ketidakpercayaan. Jangan takut, dikatakan. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu, benar-benar kesaksiannya disalibkan, saudara. Dikatakan di sini, ya, ia telah bangkit. Puji Tuhan, saudara. Ia telah bangkit. Dia Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini lagi. Bahkan dikatakan kepada mereka, lihat, inilah tempat mereka. Mereka membaringkan dia. Telah kosong, saudara. Kubur kosong menjadi bukti bahwa benar-benar Yesus bangkit. Tidak seperti yang disangkakan oleh para Yahudi, Farisei, ahli-ahli Taurat, bahwa murid mencuri mayat Yesus. Tidak ada kemungkinan besar mereka mencuri, karena kuburan Yesus ditutup oleh batu besar dan tidak seorang pun bisa menggulingkan, apalagi dengan kekuatan perempuan, saudara. Tetapi dengan kekuatan Allah, ya, batu apapun, sebesar apapun batu itu, tidak akan bisa menahan Yesus menjadi tetap mayat di kuburan itu. Karena kuasa kebangkitan Yesus lebih dahsyat dari kekuatan batu itu. Itu yang penting kita lihat. Dikatakan dia tidak di sini lagi, sudah bangkit. Pemberitahuan inilah yang menjadi dasar pemberitaan Injil, saudara, di mana Yesus yang telah disalibkan itu benar-benar adalah Yesus yang berkuasa atas kematian, berkuasa untuk memberi kehidupan kepada kita. Itu yang dikatakan di sini. Berita kebangkitan ini adalah berita yang sangat besar, bermakna besar. Ya, suatu peristiwa yang sama sekali, ya, tidak pernah terjadi seperti itu. Suatu peristiwa yang pernah terjadi di dunia ini dan menggemparkan banyak orang. Berita yang awalnya diberitakan oleh malaikat hanya kepada 3 orang perempuan, yang pada akhirnya bisa menjadi berita yang viral di seantero dunia ini. Sampai saat ini, berita kebangkitan Yesus tetap menjadi berita yang up to date. Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di kubur itu lagi, saudara. Ini menjadi sebuah peneguhan. Itu sebabnya peristiwa kebangkitan Yesus inilah menjadi dasar pemberitaan Injil dari masa ke masa, sejak itu hingga pada akhir zaman. Hal ini juga, saudara, yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Rom. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bahwa inti pemberitaan Injil keselamatan itulah kebangkitan Kristus. Kalau engkau percaya kepada Yesus yang dibangkitkan oleh Allah, engkau akan diselamatkan. Jadi kebangkitan Kristus ini bermakna luas, menggambarkan kemenangan dari orang-orang percaya, kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas kuasa setan dan kematian, bahkan juga kuasa iblis yang membelenggu kita selama ini. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kuasa kebangkitan Yesus juga menjadi jaminan bahwa akan ada mujizat dan tanda-tanda ajaib yang bisa menyertai orang-orang percaya. Luar biasa, saudaraku. Karena pernyataan Tuhan dikatakan di sini, ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Puji Tuhan, saudara. Artinya akan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di atas kuasa kebangkitan yang menyertai orang-orang percaya kepadanya. Akan ada tanda-tanda ajaib, akan ada kuasa Tuhan yang selalu menopang kita, menyertai kita, sehingga kita memiliki keberanian, kekuatan untuk selalu bersaksi tentang Tuhan, saudara. Makanya dengan kebenaran ini jangan pernah ragu, jangan pernah takut, saudara, bahwa kita memiliki amanat agung untuk selalu memberitakan Injil kepada semua makhluk. Itu perintah hari ini, bahwa Tuhan berkata kepada kita, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ketaatan kita untuk bisa melakukan amanat agung inilah yang bisa menjadi jaminan bagi kita boleh menikmati kuasa Tuhan. Ketika kita taat untuk menjadi pelaku firman dan tetap setia untuk memberitakan firman Injil keselamatan ini, kebangkitan Kristus yang kita beritakan ini, maka di sana dikatakan akan ada tanda-tanda kuasa Tuhan menyertai kita. Itu yang kita syukuri, saudara. Kiranya dengan kebenaran ini kita semua diberikan kekuatan untuk tetap meyakini bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa atas maut, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, yang berkuasa menopang kita, menuntun kita, menyertai dan memimpin hidup kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Sebagai kesimpulan penutup, saudara, dengan menerima kebenaran ini kita diperlengkapi dengan pengertian bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup dan memiliki Tuhan yang telah menang, karena Dia telah mengalahkan kuasa dosa, Dia telah mengalahkan kuasa maut, Dia bangkit dari orang mati untuk memberikan kita jaminan bahwa kita pun orang yang percaya kepadanya akan dihidupkan, dibangkitkan, diberikan kekuatan, kemenangan untuk bisa melangkah bersama Tuhan. Asal kita mau tetap setia, kesetiaan Tuhan akan tetap menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Ini yang kita lihat, saudaraku. Kuasa kebangkitan Yesus menjadi peneguh berdirinya iman percaya kita dan kokohnya kesaksian iman kita. Jangan meragukannya, saudaraku. Karena Yesus telah mengalahkan maut, Dia menang, maka kita pun memiliki jaminan kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi peneguh iman, saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, memang kita percuma beriman. Tetapi karena Yesus bangkit, kita memiliki kekuatan iman berdiri kokoh untuk tetap bisa bersaksi tentang Kristus yang sudah menang itu. Tentu bersaksi tentang kuasa kebangkitan tidak harus selalu dengar kata-kata, saudaraku. Ya, kesaksian lisan atau tulisan atau bermodalkan ya kata-kata, kalau kita lihat sini, ataupun dengan bermodalkan tingginya ilmu atau pengalaman spiritual kita. Tetapi kesaksian yang paling menyentuh itu adalah saat orang lain dapat merasakan melalui sikap hidup kita, ya, hari lepas hari. Mereka boleh melihat kesaksian yang nyata tentang kehidupan Kristus di dalam kita. Mulai dari hal-hal sederhana, mungkin cara berbicara kita, cara bertindak kita, berperilaku dan seterusnya. Kesaksian akan kuasa Yesus intinya adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kemampuan dan kesempatan hidup kita masing-masing. Tentu cara bersaksi tidak harus selalu sama bagi setiap orang, tidak mungkin sama itu. Juga bukan berbicara tentang penilaian atas bagus atau tidak bagusnya ya kesaksian itu, melainkan banyaknya tanda yang dapat disampaikan sesuai dengan panggilan masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya, beri dirimu untuk Tuhan, supaya Tuhan menyertai. Karena kesaksian iman yang benar adalah pancaran kuasa Tuhan yang hidup dalam kita. Makanya dikatakan Paulus, kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Paulus katakan, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup dalam aku, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya ketika Kristus benar-benar hidup dalam hidup kita, memimpin kita, maka kuasa kebangkitan Kristus itu akan bisa nampak nyata, memimpin kita, mengatur hidup kita, juga mengarahkan kita seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, biarlah kiranya renungan kita pada
Minggu Paskah hari ini meneguhkan iman percaya kita untuk selalu meyakini bahwa ada kuasa kebangkitan Kristus yang selalu menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Asal kita tetap setia, kita akan bisa merasakan tanda-tanda mujizat ajaib dari Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Jangan takut saudara, tetaplah kuat, semangat bersama dengan Tuhan. Kita lebih daripada pemenang karena kita memiliki Tuhan yang menang. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kasih Tuhan yang kami terima di Minggu Paskah kami pagi ini. Berkatilah setiap kami mendengarkan renungan ini, bantu kami supaya kami memahami betapa besar kuasa kebangkitan-Mu memimpin, menyertai dan menuntun hidup kami, supaya kami boleh hidup dalam kemenangan dan kami boleh dipakai Tuhan menjadi saksi atas kebangkitan-Mu itu. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan firman ini, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang berputus asa diberikan harapan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, yang bersedih hiburkan Tuhan, yang berduka juga hiburkan. Hamba doakan umat Tuhan saat ini sedang bergumul dalam keadaan sakit penyakit. Tuhan menopang, Tuhan menyertai dan memberkati, memulihkan, menyembuhkan mereka. Ada juga anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, berkati mereka. Yang mencari jodoh Tuhan berkati, yang mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati. Anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan pun Tuhan berkati. Tentu kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang bersuka cita di hari ini karena mereka berulang tahun, dapat rezeki, diberkati Tuhan. Tuhan memenuhkan sukacita mereka dan ingatkan bahwa itu anugerah Tuhan supaya mereka juga boleh bersyukur. Masih banyak umat Tuhan saat ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang dalam pergumulan yang berat, baik pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Ketika mereka mendengarkan doa ini, mereka mengharapkan anugerah Tuhan. Biarlah kiranya hamba doakan mereka, diberkatilah kiranya mereka ketika mereka menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan saudara, tetaplah saudara semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti saudaraku dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Juga kami tetap berharap saudara juga akan tetap bisa bantu kami untuk membagikan men-share renungan ini supaya banyak juga orang bisa diberkati oleh Tuhan. Jangan tahan hanya di tangan saudara, diberkati harus menjadi saluran berkat. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan menyampaikan selamat Minggu Paskah untuk saudara semuanya dimanapun mendengarkan renungan ini. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.